sementara ini sudah berjalan di lapangan. Saya melihat tadi selain ini bendungan untuk nanti air baku di IKN, juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara, BKN, Muhammad Ridwan menyatakan bahwa sekitar 180.000 PNS akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Pemindahan ratusan ribu PNS ini akan dilakukan bertahap ke sejumlah kementerian dan lembaga. Berdasarkan paparan rencana pemindahan PNS yang dibuat Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk klaster pertama, pemerintah akan memindahkan 7.687 PNS, termasuk Polri, TNI, Pas Pampres, Badan Siber, Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara. Pemindahan ini dimulai pada 2022 sampai 2 tahun ke depan, 2024. Setelah pemindahan klaster pertama selesai, klaster 2, 3, dan 4 akan menyusulnya sampai benar-benar selesai pada 2045. Kelompok kerja, Pokja, pun turun tangan mengurusi mekanisme pemindahan ribuan PNS tersebut. Tak hanya PNS, lembaga kementerian juga turut melakukan pemindahan ke IKN. Namun, tidak semua kementerian berpindah ke IKN. Ada beberapa kementerian yang masih tetap berada di Jakarta, di antaranya ANRI, Bapeten, Perpusnas, KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan SKK Migas. Pemindahan ribuan PNS ke IKN dianggap menjadi suatu hal yang penting. Pasalnya, Presiden Jokowi saja memberikan iming-iming bahwa PNS yang dipindah ke IKN akan mendapat berbagai fasilitas. Menurut Jokowi, pemerintah akan segera membangun fasilitas dan infrastruktur untuk kementerian. Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Selain fasilitas, pemerintah akan memberikan tunjangan bagi para PNS. Sistem pemberian dan besarnya tunjangan akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang di dalamnya mengatur tunjangan kemahalan. Sebagai daerah khusus setingkat provinsi, IKN harus mempunyai indeks kemahalan daerah yang khusus atau tidak sama dengan indeks kemahalan Provinsi Kalimantan Timur. Bukan hanya tunjangan, PNS pun akan mendapatkan fasilitas berupa uang harian yang diberikan selama proses pemindahan, biaya barang pindahan untuk ongkos angkut serta pengepakan, biaya transportasi berupa tiket sekali jalan serta sewa mobil untuk 1 bulan pertama, dan biaya tunggu. Adapun, maksud dari biaya tunggu adalah biaya penginapan ketika melakukan transit di Balikpapan. Advertisement. Pemerintah akan turun tangan menanggung keluarga para PNS yang meliputi 1 orang istri atau suami, 2 anak, dan 1 orang pembantu rumah tangga, PRT. Sementara itu, PNS yang telah pindah ke IKN akan fasilitas rumah dinas.
Rincian dari rumah dinas tersebut memiliki luas 580 meter persegi untuk para menteri atau kepala negara, rumah seluas 490 meter persegi untuk para pejabat negara, dan rumah seluas 390 meter persegi akan diberikan oleh pejabat eselon I atau pejabat setingkat. Kemudian, rumah susun seluas 290 meter persegi akan diberikan untuk pejabat eselon II. Rumah susun seluas 190 meter persegi akan diberikan untuk administrator atau koordinator, sedangkan rumah seluas 98 meter persegi akan dihuni oleh PNS dengan jabatan fungsional yang dipindahkan ke IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN mengumumkan lebih dari 20.000 orang yang telah melamar dalam seleksi terbuka penerimaan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, PPNPN. Rekrutmen tersebut telah dibuka sejak 20 Februari sampai 24 Februari 2023. Setelah pendaftaran ditutup, panitia seleksi akan memeriksa data pelamar, kata tim komunikasi Otorita IKN dalam keterangan resmi pada Ahad, 26 Februari 2023. Adapun para pelamar tersebut bakal mengisi berbagai posisi di sekretariat, yaitu Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat. Posisi lainnya yaitu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Otorita IKN menyampaikan pelamar yang lolos tahap administrasi akan mengikuti tes potensi akademik dan psikotes. Kemudian tahap selanjutnya adalah wawancara. Dalam setiap tahapan seleksi, hanya pelamar yang dinyatakan lulus yang akan dihubungi untuk mengikuti tahapan selanjutnya melalui surat elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, pelamar dapat memantau perkembangan ihwal rekrutmen IKN melalui situs resmi ikn.go.id. Selain itu, akses informasi juga bisa didapatkan melalui media sosial Instagram resmi IKN yaitu ikn_id atau IKN Indonesia. Apabila mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan PPNPN di Otorita IKN, dapat disampaikan melalui email recruitment.oin@gmail.com. Seperti diketahui, IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Wilayah IKN Nusantara menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan khusus di IKN. Di antaranya pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara.